Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau membalas WA dari Pak Warsono ya, Pak Warsono di Surabaya ya. Gini, saya tuh dikomplain sama Pak Warsono. Pak Pendeta Henritan, kan istilah pendeta kambing nggak ada Pak. Kalau kelompok kambing ada, tapi kok terus Bapak kok meneruskan jadi pendeta kambing sih Pak? Ya pendeta domba, pendeta kambing gitu. Ya begini Pak Warsono, Matius 25 ayat mulai dari 32, 33 dikelompokkan menjadi domba dan kambing. Ya, kambing itu ternyata Kristen juga ya, atau di dalam ayat 44 ya. Kambing ini manggil Yesus itu Tuhan. Baca Pak, Matius 25 ayat 44. Tuhan loh. Ya, dibilang kambing tapi manggil Yesus Tuhan. Berarti orang mana? Orang Kristen, bukan orang di luar Kristen. Nah, kalau orang Kristen kan ada pendetanya loh Pak. Oh iya Pak ya, ada jemaatnya, ada pendetanya. Jemaatnya disebut jemaat domba dan kambing, pendetanya ya pendeta domba dan kambing. Ya nggak apa-apa Pak, tapi cara berpikir seperti itu, cara memahami Alkitab seperti itu. Berarti ada gereja domba, gereja kambing, betul. Ada jemaat domba, jemaat kambing, betul. Ada gereja pendeta domba, pendeta kambing, betul. Ya, pendeta kambing muncul karena ada kelompok jemaat kambing. Ya, jangan marah ya, Pak Warsono ya. Nah, Pak, cepet saja nih tayangan cepat. Ciri-ciri pendeta kambing itu apa sih, Pak? Ya, satu, ya toh. Tidak nyembah Yesus, tapi ngaku Kristen, kan aneh, Pak. Sedangkan syarat Kristen itu harus penyembah Yesus Kristus. Orang Kristen itu disebut Kristen karena percaya penyembah Yesus Kristus. Makanya disebut Kristen. Pendeta kambing ini aneh bin ajaib Pak. Yang disembah bukan Kristus, tapi ngaku Kristen. Padahal yang disembah Bapa. Mestinya kan Fadrian, bukan Kristen ya. Cepet aja ya. Nah, jadi ngaku Kristen tapi tidak nyembah Yesus Kristus. Itu pendeta kambing. Kalau pendeta domba ngaku Kristen yang disembah Yesus Kristus, bukan nyembah Bapa. Kalau nyembah Bapa mestinya Fadrian. Kedua, tidak nyembah Yesus tapi sok ngaku-ngaku aku dapat perintah dari Yesus. Aneh gak Pak? Pendeta ini nggak nyembah Yesus tapi dia bilang aku dapat perintah dari Yesus suruh ngusir corona pakai bahasa roh. Tepuk jidat nggak Pak? Nggak nyembah Yesus ngakunya dapat perintah dari Yesus. Pendeta kambing itu Pak ya. Ya pendeta kambing ya, nggak pernah nggak nyembah Yesus tapi ngakunya dapat perintah dari Yesus. Itu ciri nomor 2. Ciri nomor 3, mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, tapi yang disembah bukan Yesus. Lucu dong Pak. Yesus ajaib, aku menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Aku bernubuat dalam nama Yesus. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, tapi yang disembah bukan Yesus. Lucu. Ya, itu pendeta kambing. Wes 3 itu aja cirinya Pak. Yang pertama adalah dia ngaku Kristen tapi nggak nyembah Kristus. Ya, pendeta kambing tepuk jidat. Yang ciri kedua, nggak nyembah Yesus, ngaku-ngaku terima perintah dari Yesus. Tepuk jidat kedua itu Pak. Tepuk jidat ketiga, bernubuat nyembuhin orang sakit. Oh Yesus hebat, tapi yang disembah bukan Yesus. Itu pendeta kambing. Pak pendeta kambing jurusannya mana? Udah pasti neraka. Matius 25 ayat 41. Cek Pak pendetamu Pak. Koar-koar nyembuhin dalam nama Yesus. Yang disembah Yesus apa bukan? Bukan Pak, tetap Bapa. Bapa dalam nama Yesus. Kambing Pak. Kambing ragu-ragu. Ya. Jadi mesti yang disembah adalah Yesus Kristus. Itu baru benar. Ngaku Kristen tapi nyembahnya Yesus apa enggak? Pendeta Kristen katanya enggak Pak. Nah berarti Kristen kambing ya. Masuk mana Pak? Masuk neraka sudah pasti kok. Matius 25 ayat 41 sama saja dengan Matius 7 ayat 23. Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Sana kamu masuk
lautan api, ya. Baik Pak Warsono dari Surabaya, padat, singkat, dan clear penjelasan ini ya. Jadi jangan marah disebut Kristen kambing, jangan marah disebut jemaat kambing, jangan marah disebut pendeta kambing, ya. Ini ayat Alkitab, ya. Kalau Anda tidak mau disebut pendeta kambing, wahai pendeta, tobat, jadilah pendeta domba. Beritakanlah Injil Kristus, ya. Sembah itu Yesus Kristus. Allah itu esa, ya toh. Bukan Tritunggal. Allah itu roh, bukan pribadi. Sembah itu Yesus, bukan sembah Bapa. Hari gini nyembah Bapa, ya. Hari gini kok masih nyembah Bapa, masih Tritunggal, ketinggalan, expired. Ibarat makanan sudah kadaluarsa. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau beli buku ada 3 jenis buku. Buku menginjil ke orang Nasrani, orang Ortodok, orang Katolik, orang Protestan, karismatik, saksi Yehova, Mormon, itu semua perlu diinjili. Ingat, mereka bukan Kristen, mereka Kristen kambing. Menolak menyembah Yesus berarti bukan Kristen. Perlu diinjili. Dia hanya ngaku-ngaku Kristen, Protestan, Katolik, Ortodok, karismatik, ya toh? Saksi Yehova perlu diinjili. Makanya ada buku menginjil ke orang Nasrani. Kemudian ada juga buku menginjil ke orang Kedar, menjawab 300 pertanyaan mereka. Mengapa orang Kedar tidak lagi berani bertanya sama Pendeta Henry? Sebab diam-diam mereka sudah tanya semua dan sudah dijawab. Ya, 300 pertanyaan mereka semua sudah dijawab semua, ada di dalam buku menginjil ke orang Kedar. Demikian pula buku ketiga adalah titik balik kekristenan, bahwa setelah Yesus naik ke surga, kekristenan benar-benar berubah 180 derajat. Rasul-rasul tidak ada lagi yang nyembah Bapa. Kok kamu ngotot nyembah Bapa? Ngikut sopo? Rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Kok kamu masih ngotot doa Bapa kami? Ngikut sopo? Ya toh. Rasul-rasul tidak ada lagi yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Kok kamu tetap ngeyel masih baptis Bapa Anak Roh Kudus? Ikut siapa? Ikutlah rasul-rasul, paham mudeng. Rasul-rasul pernah hidup ketika Yesus hidup, pernah hidup bersama Yesus. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, rasul-rasul tahu titik balik kekristenan, langsung terjadi perubahan 180 derajat. Yesus yang tadinya manusia berubah menjadi Yesus Allah di surga itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah. Roma 9 ayat 5. Yesus itu Allah yang patut dipuja selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Ya, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan. Masih dibuka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.